Jadi awalnya kita masalah di produksi, nanti kita masalah di penjualan, terus nanti belakangan ini mungkin kita masalah di SDM, ditipu sama vendor juga pernah. Jadi selalu ada terus masalahnya lah. Oke, awalnya itu pada saat kuliah kan sebenarnya saya pas masuk kuliah itu sebenarnya tidak ada pikiran untuk berbisnis. Jadi lebih memilih masuk di kebetulan kuliah di teknik. Ya mungkin didikan orang tua, masuk kuliah di teknik. Setelah kuliah di teknik termasuk salah satu perusahaan yang saya ingin daftar itu adalah di Telkom, terus Pertamina atau PLN, template lah untuk teknik ya kayak gitu. Nah, ternyata pas kuliah ketemu sama teman, diajak untuk ikut program wirausaha mahasiswa di Unhas. Kebetulan teman saya itu dari SMA sudah usaha baju, jadi saya diajak buat kebetulan akrab ya, diajak ikut-ikutlah. Nah, lama-lama kayak seru, jadi seru. Makanya tidak ada semisal kayak riset lah atau apa. Kebetulan masuk di industri itu dan ternyata lama-kelamaan peluangnya besar, jadi makanya difokuskan. Meskipun memang sebelumnya sempat kerja juga setahun. Di atasnya 38 Kaos dan Mamu ini ada 38 Indonesia sebenarnya holdingnya. Awalnya itu brand yang paling lamanya itu 38 Kaos dulu. Jadi kita mulai di tahun 2018. Tapi sebenarnya sebelum 38 itu ada brand lain lagi. Ya kita joinan lah sama teman. Cuman perbedaan visi sehingga saya memilih bikin sendiri, jadi bikin terhitungnya dari 2018. Tapi awal mulanya itu bisnis itu dari 2013, dari pas kuliah sampai 2018 itu sama teman. 2018 memutuskan sendiri, jadi sebenarnya itu 38 Kaosnya yang lebih duluan, jadi kita target B2B. Nah berjalan waktu pada saat itu COVID tahun 2020. Nah sehingga kita pikir event banyak yang tercancel, event banyak yang di hold lah ya, dihilangkan. Sehingga kita pikir bagaimana caranya bisa tetap ada penjualan tapi di masa COVID. Nah, kita bikinlah brand Mamu untuk sasar langsung ke end user, karena kan 38 pada saat COVID itu penjualannya langsung turun. Nah, kita adakan Mamu lah buat sasar ke retail. Kayak gitu, itu awal mulanya. Kenapa ada Mamu? Nah, sampai sekarang diteruskan gitu. 38 itu nomor rumah sebenarnya. Template. Jadi cari nama bingung, ya sudah nama ini saja, nama nomor rumah. Karena kan dulu rumah itu jadi tempat kumpulnya pas kuliah. Jadi kalau teman-teman tanya di mana, di 38. Nomor rumah kan R38. Jadi kalau teman-teman tanya di mana ngumpulnya, 38. Nah, sudah ya 38 Kaos. Nah, kalau Mamu ya namaku Mahfud Mulyadi. Kalau Mamu Basic ini itu kita bikinnya untuk sasar market retail, jadi langsung ke end user. Kalau 38 Kaos itu memang kita bikinnya khusus untuk supplier kaos polos. Jadi kita customernya itu banyakkan kayak pengusaha sablon, terus reseller juga bisa kayak gitu. Jadi perbedaannya apa? Ya satu dari segi target marketnya, kedua produknya yang 38 tidak ada labelnya. Yang Mamu ini ada ya ibaratnya langsung ke user, jadi kita pakai brand sendiri gitu. Nah, yang satu B2C, yang satu B2B. Kalau di Mamu ini kita lebih banyak pilihan produk. Hoodie ada, terus kaos juga banyak, ada polo, kaos polo yang berkeraya, kemeja juga ada, jadi banyak pilihan. Tapi memang temanya lebih minimalis lah. Ditipu sama vendor juga pernah. Jadi kayak semisal kita produksi bilangnya jadinya sekian, tapi sebenarnya bisa lebih banyak, tapi karena kita tidak tahu ilmunya buat produksi kayak gimana, jadi ya ditipu. Jadi awalnya kita masalah di produksi, nanti kita masalah di penjualan, terus nanti belakangan ini mungkin kita masalah di SDM, terus di mana lagi kayak gitu. Jadi selalu ada terus masalahnya lah. Semakin lama kan saya pelajari, oh ternyata memang yang harus clear itu sebenarnya niatan awal tak dulu, why-nya. Jadi kenapa kita memulai, kan awalnya kan by accident lah ibaratnya. Nah, tapi semakin lama, oh saya mau adalah bekerja, tapi saya pertama happy, terus kedua bisa dekat sama keluarga dan bisa dibilang fleksibel, meskipun tidak fleksibel amat ya.
Tetap bisa dibilang kalau kita urus usaha lebih banyak waktu yang terporsir buat kerjaan dibanding mungkin yang kayak dulu kerja di kantor ya, mungkin pagi datang, sore pulang ya sudah selesai. Ini kita bisa sampai malam pikir. Cuman way-nya dulu, jadi itu way-nya kenapa saya memilih berbisnis. Nah, ketika way-nya kuat ini, ada masalah sebesar apapun ya kalau diingat itu ya berarti ada semangat lah buat tetap hadapi masalah kayak gituan. Nah, untuk teknisnya itu kan sebenarnya praktiknya di lapangan banyak cara lah. Misal kita ada masalah di produksi, ya sudah berarti biasanya saya cari orang yang ahli di bagian produksi ataupun cari training yang bisa support lah selesaikan masalah itu. Kalau kita masalah di keuangan ya sudah, entah saya cari teman yang jago keuangan atau saya cari training buat belajar keuangan. Tekniknya seperti itu, tapi sebenarnya menurut saya yang paling penting kalau pengusaha itu alasan utamanya dulu. Karena kalau dia tidak kuat di situ, bisa saja dia akan kalah sama masalahnya. Dia akan lebih memilih berhenti. Sebenarnya kan masalah itu kan, kalau saya anggap ya definisinya itu kan antara target dan aktualnya itu kan ada jarak. Berarti kan itu gap sebenarnya. Berarti kalau ada masalah saya anggapnya peluang buat bertumbuh sebenarnya. Kayak gitu. Jadi semangatnya ya ada belajar buat bertumbuh kayak gitu. Biasanya menunda sih. Menunda, semisal kayak kita pikirnya ini akan efisien dengan cara mengurangi biaya. Ternyata yang harusnya itu kita invest dari awal buat bisa growth lebih cepat. Cuman karena pikirannya adalah, sayang juga ini kalau kita invest seperti ini akan keluar biaya yang lumayan besar. Nah, karena kita tidak tahu ilmunya, ternyata setelah lama kita pelajari, ternyata lebih worth it kita keluarkan biaya dibanding tidak, kayak gitu. Lebih ke menahan sih. Dan ini beberapa kali lah terjadi gitu. Jadi kita pikirnya, mending jangan dulu deh. Akan kehilangan momentum lah. Jadi ibaratnya kita mau memasuki high season, kita pikirnya, kita harus, contoh ya mungkin kita harus invest di penambahan SDM. Ternyata kita bilang, kayaknya yang sekarang masih bisa deh. Ternyata alhasil kita lewati season dengan banyak komplain. Nah, pas mungkin di waktu yang lain kita malah lebih banyak ke SDM, alhamdulillah kita justru growth-nya lebih bagus. Kayak gitu. Jadi memang kalau bisnis itu harus disupport sama pengetahuan untuk finance juga, untuk ownernya ya. Karena itu yang akan menentukan apakah investasi ini worth it atau tidak. Kayak gitu. Jadi karena kan bisnis itu mengenai angka. Jadi jualnya apapun produknya ya, mau baju, mau kuliner, apapun itu tetap kan yang kita lihat di laporan adalah angka. Sehingga menurut saya memang sangat penting sekali untuk di pengetahuan finance. Nah, ini pengetahuan finance ini yang akan buat orang yang biasanya ragu menjadi, worth it untuk dicoba gitu. Biasanya itu ragu karena kita tidak tahu apakah hitungan ini worth it atau tidak gitu. Salah satu juga keputusan yang cukup berdampak itu memang memilih untuk mendelegasikan beberapa kerjaan. Dulu di awal-awal ya, saya pikirnya pertama susah percaya sama orang. Ya kan, apalagi kalau berhubungan sama masalah kayak kasir, terus data penjualan. Nah, saya pernah dapat gini, di dindingnya tulisan gini, kamu bisa menghemat ya mungkin 3-4 juta dengan cara mengerjakan kerjaan itu sendiri. Tapi di waktu yang bersamaan kamu akan menghilangkan peluang mendapatkan ratusan juta. Kayak gitu. Nah, dan itu saya, iya juga ya. Mending saya delegasikan kerjaan-kerjaan teknis dengan menggaji lah tuh beberapa orang. Sehingga waktu saya untuk kerjaan teknis itu saya bisa pakai untuk berpikir strategi, dan strategi itu yang bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Ya kan kadang ada juga yang terjebak biasanya, yang saya lihat ada yang buka cabang karena kebetulan ada tawaran. Yang pas dicek mungkin sebenarnya tidak butuh-butuh amat pertama, terus yang kedua tim internalnya belum siap. Jadi ketika dia buka cabang, monitoringnya tidak bisa maksimal gitu. Jadi mungkin harapannya adalah menambah revenue atau omset, ternyata menambah masalah. Kayak gitu, karena belum training tim di cabang baru, belum monitoring apakah paling besar itu kan potensi fraud juga kan, potensi pencurian, karyawan yang tidak disiplin,
Nah, itu yang bahaya. Makanya sebelum buka cabang harus pastikan dulu internal di pusatnya itu sudah oke. Dan di cabangnya sudah oke lah. Jadi ibaratnya kita mengcopy cabang yang sudah bagus ke tempat yang lain. Nah, jangan sampai cabang yang satu masih bermasalah, kita copy masalah itu ke tempat yang lain. Alasannya pusingnya 2 kali. Ibaratnya siap dalam sisi finansial dan juga siap dalam sisi operasional. Itu. Jadi finansial ketika invest, bisnis utamanya tidak terganggu. Kedua, tim internalnya juga bisa monitoring semuanya. Gitu. Pertama ya, semua itu titipan. Jadi diupayakan bahwa memang itu semua revenue yang kita dapat itu ada sebagian hak buat karyawan. Jadi diupayakan buat mensejahterakan juga karyawan yang pertama. Terus yang kedua, pelajarannya memang tidak ada waktu untuk berhenti belajar. Jadi setiap waktu itu harus belajar karena sekelilingnya kita ini bertumbuh terus gitu. Jadi kita memilih diam pun sebenarnya kita mundur karena di sampingnya kita maju gitu. Jadi tidak boleh berhenti belajar. Tidak usah terburu-buru lah. Tidak usah terburu-buru untuk mau ekspansi, mau cepat-cepat profit karena semua butuh proses. Jadi harus dinikmati prosesnya dan pastinya sekalipun kita punya karyawan, kita harus tetap lebih pintar dari karyawan. Gitu. Harus tetap belajar gitu karena jangan sampai kita yang diatur-atur sama karyawan karena kita tidak tahu sistemnya gitu. Dan memang berani ambil risiko. Berani ambil risiko tapi terukur ya. Kita saya bilang tadi ketika investasi yang utama tetap aman ketika yang kita lakukan itu mengalami masalah gitu.